cek lagi, benar nggak dikembalikan segitu. Nanti kita lapor Mabes TNI, ada Kemhan, itu juga mungkin salah satu yang akan kita evaluasi. Pak, kelayakan gudangnya seperti apa sih Pak? Oh sangat, makanya gudangnya kan baik, aman ya. Tapi karena berbagai jenis ini kan punya resiko masing-masing. Ada yang munisi yang mungkin meledaknya karena mesiu biasa. Ada yang mungkin ada pakai infrared, mungkin karena pengaruh dengan cahaya atau segala macam, itu mungkin. Itu gudangnya dibangun tahun berapa Pak? Baru gudangnya, 2000 ya? 2000. Dari 97. Ya. Jadi sebenarnya masih cukup layak ya Pak? Masih bagus, masih tahun 2000. Kalau treatment untuk barang kadaluarsa atau amunisi yang kadaluarsa kan itu karena expired ya Pak ya? Ada treatment khususnya nggak sih Pak untuk gudang nomor 6 itu? Sebenarnya ya ada pasti treatment khusus. Karena kita kan waktu mau menggunakan itu sudah disiapkan, dibuka dari packnya. Dia selama perjalanannya tidak digunakan, berarti kan sudah tidak layak. Setelah dicek tidak layak lagi gitu setelah sekian tahun. Nah inilah yang kita akan rencana disposal. Nah prosedurnya itu tadi yang ditanyakan, kita perlu cek lagi betul nggak jumlah sekian. Betul nggak kondisinya sudah harus didisposal, kita laporkan, ada proses lah itu. Pak, memangnya rencana disposalnya itu awalnya kapan Pak? Kita terakhir harusnya memutuskan setelah Lebaran nih mau didisposal, ya itu. Mungkin bisa dijelaskan proses disposal itu kayak apa Pak? Maksudnya apa? Wah itu yang detail orang-orang peralatan lah ya, saya juga tidak mengerti. Tapi yang jelas itu dimasukkan ke dalam bunker, diledakkan itu sepertinya standarnya sama lah. Tapi disposal itu ada jangka waktu misal per sekian tahun gitu Pak? Ya ada standarnya. Setiap emo itu ada beda-beda. Yang ini tahan sekian tahun, yang ini kalau disimpan baik tahan sekian tahun, yang ini semua ada. Gitu. Di gudang 6 itu rata-rata usia munisinya berapa tahun? Ada yang 10 tahun juga itu ada. Ya, ada yang ada. Ini semisal ada rumah warga yang terdampak. Ya. Ini maksudnya lokusnya Jaya apa Jawa Barat? Nggak ada, Jawa Barat lah yang ngurus nanti biar ini enak. Kalaupun ini penyimpanan nanti biar diurus. Ya. Kalau untuk lokus ini sendiri sudah sesuaikah atau gimana untuk dari area pemukiman sendiri? Ya sebetulnya kan yang merapat itu kan perumahan. Kita dari zaman dulu sudah ada di sini. Gitu, tapi itu sama lah, semua komplek-komplek militer tuh akhirnya jadi mendekat masyarakat. Tapi dengan kondisi itu ya kami nanti akan evaluasi lagi. Evaluasinya nanti akan seperti apa Pak? Karena ini kan sangat dekat sama rumah warga dan ada ya secara keamanan kita kan sudah cukup bagus. Nanti kita lihat lagi lah, mungkin itu dari segi gangguan apa resiko-resiko lain kita akan evaluasi. Pak Kasat, izin perihal untuk senjata yang udah expired ini, sejatinya kalau misalkan itu masih amunisi yang udah expired ini, sejatinya kalau misalkan masih dipaksakan buat dipakai itu risikonya seperti apa sih Pak? Bahaya, itu kan bisa meledak di laras, yang gitu, yang munisi kecil bisa meledak pada saat perjalanan dan segala macam lah, kira-kira begitu. Panas juga ya? Termasuk lah, karena memang kondisinya memang sudah 10 tahun misalnya, sudah kondisi rusak lah. Pak, gitu. berarti ini konfirmasi lagi bukan karena human error ya Pak? Enggak itu. Sementaranya setelah ninjau ini. Ya itu karena yang tadi saya bilang berbagai macam munisi, dia penyalanya kan beda-beda, ada yang panas, mungkin ada yang listrik, ada yang tergesek, ada yang bercampur. Nah ini mungkin jadi kita evaluasi nanti. Pak, itu di bawah tanah ya Pak? Enggak, gudang, ya, gudang biasa. Sih, Pak? Gudang biasa, gudang di bawah tanah, tanggul yang tinggi, ya. Pak Kasat, terbakaran dulu atau ledakan dulu? Pasti terbakar dulu lah, ya. Timbulnya terbakar dari mana kalau gitu apinya Pak? Ya itu campuran-campuran itu kan bisa menyebabkan api, gesekan gitu segala macam. Lama mungkin karena tua, terus tiba-tiba ada yang jatuh. Pak, dalam waktu itu tim investigasi bakal menghadirkan. Oh jelas, ya. Nanti kita kita susun organisasi segera. Ya. Kalau untuk masyarakat tadi yang ditanyakan, kita kan sudah jalan semua. Tim investigasinya nanti dari siapa saja Pak? Tim investigasinya nanti dari siapa aja? Ya dari Ir, POM, PAL, banyak nanti. Ya. Total kerugiannya Pak untuk sementara sudah. Gudangnya aja, kalau yang dalamnya kan mau didisposal. Iya. Memang kita ini lagi. Nantinya Pak untuk area pemukiman, evaluasinya ke depan seperti apa? Kan itu kan sangat berdekatan. Ya kita cari lagi nanti gimana teknisnya ya. Apakah mungkin kita misalnya ini kan kondisinya hanya terganggu, terancamnya ternyata kita bisa atasi.
Nah, mungkin nggak kita bisa tanpa terganggu dengan suara segala macam. Dan itu segala macam nanti kita diskusikan. Ada kemungkinan buat direlokasi nggak sih Pak? Ya ada kemungkinan, semua ada lah. Ya, pasti ada nanti tadi hasil evaluasi. Pak, pemimpin tim investigasi nanti Bapak kasih. Ya? Pemimpin tim investigasinya. Oh enggak, nanti ada tim ke lapangan. Nanti kita bagian... Deadline-nya mereka kapan berapa lama Pak tim investigasi? nanti kita diskusikan segera ini. Kurasa nggak akan lama sih. Ya, cukup ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. 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 Masih nunggu orang lagi nih. Udah Pak. Udah sambil ngabuburit ya. Ya pemirsa, baru saja kita mendengarkan paparan dari Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menyampaikan bahwa TNI menyiapkan tim investigasi untuk melihat seperti apa situasi dan perkembangan terkait ledakan di gudang amunisi yang hingga saat ini diketahui bahwa gudang tersebut dibangun dari 2000 dan belum terlalu lama, masih layak untuk digunakan dan akan melakukan evaluasi bagaimana penggunaan amunisi kadaluarsa dan juga antisipasi dengan resiko-resiko yang terjadi pasca apa yang terjadi ledakan kemarin pemirsa. Demikian breaking news Sindo, saya Yudi Handoyo, terima kasih, sampai jumpa.